أنوتن شريعة كم دهن لساني alus mendikane kapindo mulya aket iwang tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari قد فات يا جيرة العلا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asroril anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan dari seluruh keluarga Mbah Bajuri, dari yang sepuh sampai yang muda, alhamdulillah banyak yang tahu. Yang kami hormati seluruh keluarga dari Bani Mbah Sarkawi, dari yang sepuh sampai yang muda, yang kami muliakan, yang kami hormati dan banggakan. Yang kami hormati dan kami undangan Bapak Salim yang hormati dari pihak dan Ramil Bapak yang kami hormati, beserta pengurus masjid Hajah Mutimah Dahlan yang kami hormati. Sebelum acara tasakuran terselesaikannya pembangunan masjid Hajah Mutimah Dahlan kita mulai, marilah kita sebagai umat beragama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan hidayah serta inayahnya bikauli alhamdulillah wa tabarakallah, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan rawuhnya Bapak Ibu semua, keluarga besar serta tamu undangan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dan mudah-mudahan kita mendapatkan lindungannya, mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang kami hormati, menyimak acara akan kami sampaikan susunan acara untuk tasakuran terselesaikannya masjid. Alhamdulillah dari keluarga kita yang telah diberikan rezeki lebih sehingga bisa membangun masjid yang sebesar ini. Bahkan hadis Rasulullah luar biasa. Banyak Al-Quran dikatakan ada 28 Al-Quran, 28 dalam ayat. Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membangun masjid, itu hadisnya sahih. Barang siapa yang membangun masjid, bahkan sekecil sarang burung pipit, insya Allah akan membangunkan rumah di surganya. Mudah-mudahan kita sudah seperti kepada saudara kita. Alhamdulillah, tabarakallah,
dari keluarga kita yang diberikan rezeki lebih hingga bisa membangun masjid ini. Mudah-mudahan keberkahan melimpah kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Itu yang bisa sampaikan. Menyingkat acara pertama kita nanti acara pembukaan, yang kedua bacaan Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sayyidul Hajat, yang keempat nanti ada acara Maidul Hasanah yang akan disebutkan saudara kita Kang Haji Abdullah. Kita dekang sama keluarga besar. Memang kapan kita bersilaturahim kan tidak ada seperti ini. Alhamdulillah kita bersilaturahim walaupun medianya melalui masjid. Dan acara yang kedua nanti kita berdoa tausiah dan nanti ditutup doa oleh Bapak Haji Salim. Mari kita buka acara ini, kita mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala hajatina wa syafa'atu Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita dari istri Kang Rudin ini pada Mbak Tustriah. Biar berkah ini ada naungan bacaan kalamullah. Monggo kepada Pak Tustriah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mbak Musya telah membacakan kitab suci Al-Quran Kalamullah, mudah-mudahan dengan bacaan Kalamullah masjid kita ini mendapatkan berkah dan betul-betul menjadi masjid yang sangat bermanfaat bagi umat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya berikutnya yaitu sambutan dari Syahidul Hajat. Pada yang terhormat kakak saya Mas Haji Ahmad Sumandano, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk Kang Masku, Mbak, sedulur kula kabeh matur nuwun sudah bisa menghadiri tasyabran dalam rangka penyelesaian Masjid Hajjah Mutimah Dahlan. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu ikut kontribusi di dalam penyelesaian pembangunan masjid ini, kepada kakak, adik, saudara semuanya, wabil khusus kepada Adinda Misman dan istri. Itu banyak kontribusinya terhadap pembangunan ini. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya sekedar sebagai sholat saja, ibadah mahdoh saja, tapi bisa berfungsi sebagai pusat ekonomi keumatan, sosial, dan aktivitas keagamaan yang lain, pendidikan dan lain sebagainya. Harapan saya mudah-mudahan penyelesaian masjid ini yang kami wakafkan untuk atas nama Ibunda Hajjah Mutimah binti Syarqawi dan Ayahanda Rahmat Dahlan bin Bajuri. Ini adalah bagian dari birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Saya sedikit ceritakan asal muasal dari Ibu Hajjah Mutimah. Ibu Hajjah Mutimah itu asli dari Kaliketing. Kira-kira dari sini itu sekitar 3 km. Beliau adalah anak dari Bapak Sarkowi dan Ibu Saidah. Saya dengar Pak Sarkowi itu asalnya dari Belindu. Belindu itu Welo, Wilinginangun. Belindu ya. Ya, itu asal mulanya sudah tahu, mungkin anak-anak atau ponakan nggak ada yang tahu. Itulah asal ibu saya. Kalau ibunya itu Mbah Saidah itu asli dari Kaliketing. Nah, Mbah Saidah dan Pak Sarkawi itu punya anak 8 ya. Nomor 1 namanya Pak Ismail. Itu bapaknya Kang Dolah, ini dulur paling tua ini. Nomor 2 Foto Hari, itu jadi bapaknya Pak Hairudin. Nomor 3 itu Wosetu, tapi sudah almarhum. Nomor 4 baru Wantiah, itu tidak punya anak. Nomor 5 Bu Desuki. Desuki ada anaknya nggak datang, nggak meninggal. Meninggal sama Yusuf. Kemudian baru Ibu Mutimah, itu anaknya 9, termasuk saya nomor 2. Ini Pak Dirudin nomor 1. Lalu berikutnya adalah Pak Bulik Sa'diah, itu ada anak-anaknya pada hadir nggak di sini? Nah itu Rohimi ya, Tomia dan sebagainya lah. Dan bungsu adalah Pak Nur Rahman, yaitu anaknya yang suka ngechat di sini itu. Mana itu? Itu lah itu montot. Itu dari keluarga Mutimah. Dari keluarga Dahlan itu ada 6. Nomor 1 itu Mbah Kariroh, itu tidak hadir di sini anaknya. Itu sudah almarhum semua 6-6-nya. Hah? Oh iya. Nomor 2 adalah Usnia, itu mempunyai anak sudah meninggal juga, tapi cucunya ada 1 itu. Nah itu Nur Hasanah.
Kemudian ini saya sedikit bacain CV-nya. Ketiga itu bapak saya, Rahmat Dahlan, makanya disebut Mutimah Dahlan. Ini adalah paling tua dan adik-adiknya saya nomor 2 dan seterusnya. Nomor 3 itu Hulafi, itu punya anak dan Emi Mahmuda, Eri Fayatun dan Khairul Basar. Adik lainnya ada tapi nggak disebut karena nggak datang. Setelah itu baru ada bungsunya Pak almarhum Guru Ahmad Azim. Nah ini jagoannya anaknya ini. Betul-betul sini. Itulah kira-kira sedikit kurikulum dari Mbak Hajah Mutimah Dahlan. Saya berharap sekali lagi mudah-mudahan masjid ini bisa bermanfaat untuk umat, tidak lihat mazhab atau aliran, untuk semua umat Islam di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk keumatan dan masyarakat sekitarnya. Oke Pak Koramil, begitu saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan untuk acara berikutnya adalah sambutan dari tausiah dari Timur Tua Abdullah Ismail, tokoh dari Kali Keting. Ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Bani Bajuri Doro, keluarga besar Bani Carkowi Kali Keting, para undangan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita dipertemukan di tempat ini, Masjid Mutimah Dahlan, tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kehadirannya telah menjadi pencerah agung untuk peradaban seluruh manusia. Mudah-mudahan kita bersama ini punya kemauan dan kemampuan untuk meneladaninya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang akan berhak mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Sumamtono sekitar apa yang jadi tujuan, keinginan agar masjid ini jadi seperti apa nantinya, tidak hanya untuk sholat ibadah makhluk, juga ibadah sosial. Mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh takmir nanti.
sekedar memberikan tausiah betul. Jadi saya termasuk paling tua dari Bani Ismail Sarkowi. Yang paling tua memang terkenal Mbah Mail. Kalau Ahmad Sumantono manggilnya Wo Mail, sehingga manggil saya Kang Dolah. Sampai sekarang anak-anaknya kan panggil Kang Dolah. Saya bangga dengan panggilan Kakang itu daripada Mas maupun Bang, karena wong Jawa wong kali keting. Nah, tausiah yang akan saya berikan yang pertama adalah bahwa yang namanya perempuan itu luar biasa. Saya melihat kepada, kalau saya manggilnya Mbah Mut, karena saya biasanya datang ke Mbah Mut itu dengan cucu, dengan anak saya, baik anak saya yang dulu maupun sekarang. Kemudian, ini peringatan untuk kita orang-orang tua. Ternyata Mbah Mut itu, kalau saya datang, pulang nggak kasih duit, tapi kalau saya kasih anak saya yang dikasih. Dan itu membekas bagi anak-anak kecil. Dan itu bagian daripada pendidikan. Yang namanya pendidikan yang paling berkesan itu dengan memberi contoh. Nah, Mbah Mut, Hajah Mutimah, itu luar biasa. Mempunyai 9 orang anak. Ada satu hari raya Idul Fitri saya datang. Cerita ke saya, Kang, anak waktu itu lagi sahur masih hidup. Kang, anakku sombong, nek karo mantu bunda, teko nang ngene karo putu nyembelih ayam. Kemudian rumahnya nggak muat, katanya ada yang turunan tangga, ada juga yang di hotel, bapak namanya ya, ada yang di hotel. Nah, jangan-jangan bangun begitu. Kita lihat begini, almarhum lek saya, lek Rahmat Dahlan, walaupun saya kali ketemu Bendoro, tapi saya kenal agak dekat. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi beliau, lek Rahmat Dahlan ini meninggal tahun 1979. Mbah Mut meninggal 1919. Dengan waktu itu, waktu meninggal, ini untuk catatan kita bersama. Yang baru menikah itu kan yang pertama, Jakob kan sudah ya. Dan Haji Sri dengan Misman itu, waktu itu belum haji. Artinya masih ada berapa anak? Pak Rodin saja belum kawin. Artinya masih ada 7 anak. Pensiunan seorang polisi dari pensiun janda membesarkan anak sebegitu. Luar biasa itu. Akhirnya kejadian seperti ini. Itu ada bikin ya. Di Pak Rodin, Pak Nano, Pak Haji Sri. Masih ada nggak ini? Oh iya ada. Mik malam ini. Oh iya ini kenangan saya luar biasa. Ini seusia adik saya yang meninggal Biro ya. Ya betul, luar biasa. Jadi capaian anak-anak semuanya, termasuk Pak Haji Ahmad Sumantono, tidak ada apa-apanya dibanding dengan capaian yang telah dilakukan oleh Mbah Mutimah. Bagaimana mungkin seorang janda membesarkan anak sebegitu banyak? Saya nggak bisa bayangkan ini di muda sekarang ini, atas bayangan bagaimana. Jadi itu makanya capaian apapun yang kita capai tidak akan bisa senilai dengan kasih sayang yang diberikan oleh ibu kita. Saya memang salah satu ponakan yang termasuk agak dekat. Bahkan ketika saya mengalami musibah, perhatian Mbah Mutimah luar biasa juga ke saya. Tinggal layak. Kemudian kita abadikan atas nama Mutimah Dahlan. Kalau tadi disampaikan oleh pertama kali oleh adik kita Pak Barosi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid, Allah akan bangun baginya rumah di surga. Ini doa ini hadis ya. Tapi dalam Al-Quran ada di surat At-Tahrim. Ketika Allah memberikan contoh wanita terbaik di dunia, yang pertama adalah
Asia istrinya Fir'aun, yang kedua adalah Maryam ibunya Nabi Isa. Doa Maryam, doa Aisyah istrinya Fir'aun adalah Rabbi bni baitan fil jannah wa naqini min fir'auna wa qaumihi, ayatnya maaf kalau salah, surat At-Tahrim. Artinya doanya sekelas doanya Aisyah istrinya Fir'aun, suaminya kafir tapi masuk surga. Apa itu? Membangun bangunkanlah rumah di surga. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Jadi ini pelajaran bagi kita. Ini adalah contoh bakti anak kepada orang tua, tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Sumantono begitu. Tapi menurut saya, apa yang diberikan orang tua kepada anak tak ternilai. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, selalu memberi, tak harap kembali bagaikan sang surya menyinari dunia. Sebesar apapun kasih seorang anak akan sebanding dengan kasih sayang orang tua. Hajah Mutimah, saya ya melahirkan 9 orang anak. Ada yang mati enggak ya? Ada, berarti lebih dari 9. Melahirkan. Sekarang kita tidak bisa kita nilai dengan materi. Berapa kira-kira kalau kita nilai dengan materi? Biaya mengandung 9 bulan. Berapa? Seandainya dinilai dengan rupiah. Biaya memelihara, biaya ngedusi, biaya nyewoi, biaya nyusoni, tak akan pernah. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya memotivasi kita. Dalam hal ini mungkin saudara kita Ahmad Sumantono ini, Haji Ahmad Sumantono, terinspirasi, terbayang bagaimana kasih sayang ibu kepada anak. Kita tidak harus seperti Haji Ahmad Sumantono. Mari kita perbaiki hubungan kita. Setidak-tidaknya berdoa. Kita doakan. Kalau doa yang paling pertama kali kita hafalkan adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dianggap itu kayak doanya anak-anak. Ya memang kita anak-anak kok. Ingat, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, di hadapan ibu kita adalah anak. Oh ini anakku loh. Siapapun. Saya ingat, mungkin Bapak Ibu kenal pemimpin tingkat dunia yang sampai sekarang sepanjang sejarah teringat orang, namanya Yosef Stalin. Yosef Stalin ini pemimpin komunis terbesar di dunia dari Rusia. Ketika datang kepada ibunya, tetap dianggap sebagai anak. Kamu itu anakku, mobilmu kok merah. Nanti kalau dirampas sama komunis gimana? Padahal Stalin itu adalah mbahnya komunis di dunia. Kan sang ibu kan tidak tahu apa itu. Yang tahunya hanya komunis itu merampasi orang-orang yang kaya-kaya gitu. Nah, karena itulah kasih sayang ibu kepada anak. Percayalah bahwa Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah terbaik menurut Allah. Tapi jangan lupa harapan orang tua kepada kita. Kita tidak merasa capaian yang selama ini kita capai. Di situ ada restu orang tua. Kalau kita kembali kepada Mbah Mut Hajah Mutimah Dahlan. Tadi kami sampaikan menjanda selama 40 tahun. Di sini ada janda ya, ada janda di sini saya tahu. Tapi belum ada 40 tahun masa tugasnya sebagai janda ya. Belum ada 40 tahun. Mbah Mut telah mengalami masa-masa seperti itu. Setiap kita punya kenangan. Kalau saya dengan Pak Rudi, nah, itu ya karena perbedaan usia. Yang seusia dengan saya itu almarhum Anwar, lahiran 58. Kalau Pak Rudi mungkin lahiran 53 ya.
53, kalau Pak Ahmad Sumantono 55, kemudian itu 558 si Anwar, kemudian 60 itu Haji Sri. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu jangan remehkan restu orang tua, ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain wa sutullah fi sutul walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, begitu juga murka Allah tergantung murka orang tua. Saya masih ingat, mungkin di antara kita lihat di tapak undangan ke utara sedikit, dulu ada talang yang mengalirkan air untuk irigasi dari daerah sampai Beringharjo, masalahnya. Nah, ketahuilah, saya melihat ini, saya Pak mana ini? Nah, itu talang itulah. Dulu Pak Misman itu kan garap talang begitu. Akhirnya ketemu dengan istri. Kalau dalam bayangan saya, ternyata talang air yang sekarang kan saya. Ya, tidak hanya mengaliri sawahnya orang Mulyamagung, tapi mengaliri rong-rong hatinya Sri Nurhidayah. Bahkan sampai melahirkan 4 orang anak ya. Betul. Iya. Tapi ini anaknya ini mana ini? Itu ini. Nah itu dialiri dari talang sana itu. Alhamdulillah. Itu kenangan. Itu tahun 76. Saya juga punya kenangan. Tahun 77 teman-teman saya datang, itu saya ajak datang jalan-jalan ke sana. Tapi waktu itu saya belum tahu bahwa itu waktu itu yang proyeknya yang garap itu di Misman. Nah jadi itu luar biasa itu. Kalau datang ke sana sama anak-anaknya, saya pantai ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami pesankan juga bahwa kita punya ibu, jangan kita pernah meremehkan ibu, dan jangan lupa kesempatan ini juga bahwa Allah akan memberikan kepada kita menurut apa yang Allah mau. Kadang-kadang Allah memberikan kita ini di luar dugaan di luar perhatian kita. Nah, ini saya contoh catatan pribadi saya. Ini di hadapan keluarga Beni Sarkawi ya. Kan tahu dulu itu depan Masjid Ngali kita ini kebun itu sebelah selatan. Itu kan selatan masjid itu kan milik bapak saya yang akhirnya diberikan ke saya. Ketika saya kecil itu bapak pernah ngomong, besok kau ini ngomong kau masjid ini, anak itu masjid dulu lah. Nah, perjalanan takdir tidak seperti itu. Akhirnya saya menikah ke Embuk Kembang, kembali ke sini, kemudian ternyata omongan bapak saya menjadi kenyataan. Sekarang rumah saya ini dekat masjid, dan saya ini mau ke masjid, tapi bukan di Kaliketing, tapi di Wonosari. Begitu cara Allah. Sekarang saya tahu, oh berarti saya ini bisa mewujudkan harapan Bapak. Walaupun lewat jalan yang berliku-liku dan menyakitkan. Mungkin yang lain juga akan mengalami hal-hal semacam itu. Harus ada begitu atau begini. Kemudian ternyata dia yang membeli tanah itu adalah Kaji Harjo Tito Wonosari. Ya orang kaya ya. Akhirnya tanah itu diwakafkan sekarang untuk TPI. Tanahnya itu sekarang ya untuk kepentingan agama, saya bisa ngurit-ngurit masjid. Jadi rencana Allah memang luar biasa, di luar keinginan kita. Karena itu mungkin kita nggak tahu seperti apa, sehingga Mas Ahmad Sumantono ini bisa dengan saudara-saudaranya bisa membangun masjid semegah ini. Mungkin di situ ada, jangan lupa, restu orang tua. Karena itu tepat sekali ketika kemudian diberi nama sebagai kenang-kenangan dan optimisme kita, Masjid Hajah Mutimah Dahlan. Mengapa Hajah Mutimah Dahlan? Ini baru saja ini ya.
kira-kira 5 tahun yang lalu. Di Demak itu ada seorang dulunya kaya raya, ya memang kaya raya, tokoh nelayan namanya Haji Muhammad Solhan. Itu mungkin tingkat nasional itu. Haji Muhammad Solhan ini sudah meninggal. Istrinya namanya Fatimah. Mewakafkan tanah 2 hektar di pinggir jalan raya. Kemudian oleh anaknya namanya Sulistiono kalau nggak salah. Anak itu diwakafkan kepada Muhammadiyah. Kemudian untuk dibangun rumah sakit. Sampai sekarang sudah jadi namanya Rumah Sakit Hajah Fatimah Solhan PKU Muhammadiyah Demak. Mungkin yang lewat jalan sana katanya sih belum jalan raya, saya belum pernah lihat. Ternyata bahwa Mutimah Dahlan itu paling tidak ada yang kita ikuti lah ya. Jadi Fatimah Solhan di sini Mutimah Dahlan. Jadi itu bukan sesuatu kenapa harus Mutimah Dahlan. Nah, karena kalau saya gampang saja, karena masa hidupnya Mutimah lebih panjang dari masa hidupnya Dahlan. Ya betul, kedua-duanya lah orang yang sangat berjasa kepada untuk anak-anaknya. Mustahil ada anak-anak kalau tidak ada bapak dan ibu. Dan jangan lupa yang namanya kedua orang tua bukanlah orang sembarangan. Orang tua kita masing-masing bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah yang telah Allah pilih menjadi sarana untuk keberadaan kita di dunia ini. Karena itu sekali lagi jangan pernah remehkan orang tua kita. Orang tua kita ini masya Allah, kita tidak tahu bagaimana Allah merencanakan untuk kita. Tapi kita sebagai anak tetap punya kewajiban yang tidak bisa kita tunda-tunda adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seorang sahabat, apa yang harus kita perbuat untuk orang tua yang sudah meninggal? Pertama, mendoakannya. Kedua, beramalah atas namanya. Memang ada. Kalau kirim bacaan itu istilah. Istilah itu artinya ada yang berpendapat sampai, ada yang berpendapat tidak sampai. Nah, kirim Fatihah umpamanya ada yang berpendapat sampai, ada yang tidak. Tapi kalau amal dengan harta benda itu sepakat, itu akan sampai kepada orang yang kita tuju. Kalau beramal dengan harta benda, walaupun orangnya sudah meninggal, seperti ini masjid di atas namakan untuk Hajah Mutimah Dahlan, insya Allah akan sampai meringankan beliau. Dan ada 3 manfaat di sini. Kalau Rasulullah mengatakan ketika kita meninggal, itu kan apa sih yang kita bawa? Apa yang kita bawa kecuali mori tolong lapis? Itu kan bisa ditangisi. Jangankan hal benda yang lain, tapi sisi kali nang kuburan baleni. Nah, tapi apa yang kita bawa kecuali kan amal kita? Ada 3 ini: sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Di masjid ini 3-tiganya ada. Sedekah jariyah ini, jadi sedekah jariyah itu artinya sedekah dari jariyah, artinya jaro yadri, yang pahalanya mengalir selama sedekahnya itu bermanfaat. Masjid kan bermanfaat. Kemudian waladun soleh, karena anak soleh lah sehingga membuat tempat ibadah ini untuk kedua orang tua. Kemudian ilmu yang manfaat di sini akan terjadikan, tapi diharapkan juga untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila mata mu'adama in qata amaluhu min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmun tafa'ubi aw awatin solehun yaqula. Jadi apabila manusia ini meninggal, 3 amalnya tersebut kecuali 3, sedekah jariyah ada, kemudian ilmu yang manfaat ada, di sini nanti ada, kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena itu kita berdoa dengan khususon ilaruhi atau tidak untuk orang tua tetap akan sampai. Kesalahan kita karena didikan orang tua kita itu akan
mengangkat juga derajat orang tua kita. Tetapi dosa kita orang tua itu tidak akan menanggung. Kita ingin berbuat baik kepada orang tua, salehkanlah amal kita. Insya Allah orang tua kita pun akan dapat. Karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang telah Allah pilih sebagai sarana untuk keberadaan kita di dunia. Nah, para bapak ibu sekalian, kembali kepada Mbah Mutimah Dahlan yang meninggalkan 9 anak, yang meninggal baru 2 ya. Anwar sama Sakur ya. Kalau yang dari saya itu, yang dari Mbah Mail. Karena begini, Mbah Mutimah dengan Mbah Mail itu hampir sama. Jadi anaknya sudah meninggal. Kalau yang dari Mbah Mail itu, yang meninggal itu laki-laki 2, perempuan 1, sehingga tinggal 5. 5 saya, yang dan adik saya 1, kakak saya 3. Dia kelima bersaudara. Yang kelima-limanya ini, yang keempat-empatnya ini sudah tidak punya suami semua. Jadi kalau Mbah Mut itu kan ya masih ingat lah ya, anaknya tidak ada yang janda. Tapi kalau Mbah Mail kan keempat-empatnya janda ini. Nah, saya yang punya istri. Tapi begitulah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua itu adalah restu orang tua. Kebaikan kita akan mengalir kepada orang tua, dan restu orang tua itulah yang akan menentukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terlalu lama saya kira itu tidaklah bijak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini juga ada hakikatnya adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menyampaikan tausiah ini kepada Bapak Ibu sekalian, juga saya menasihati diri saya sendiri. Itu terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mohon Pak Salim menambahi sedikit lagi. Pada yang terhormat akan saya Kang Haji Abdullah yang telah memberikan maulidul hasanah dan tausiahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Jangan khawatir Mas, membangun mudah yang paling sulit adalah memakmurkan. Lalu nanti bagian memakmurkan sampean kan anak Kang Rutin ini saya Pak lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid ini bisa makmur. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak, dan kami memberikan satu buah kata untuk sedikit memberikan sambutan kepada Bapak dari Pak dan kami persilahkan. Dan kami memberikan sambutan. Monggo Pak dan dari Pak kami untuk memberikan sebelum doa. Karena dulu kita sebelum masjid ini ada, alhamdulillah fitrah dari kami yang telah menyediakan tempat ibadah, karena mereka dia milik acara sehingga dibangun, tidak bisa sehingga alhamdulillah bisa dibangun sini Pak Dalil ya. Moga kepada Bapak untuk memberikan sambutan 2 buah kata untuk memberikan kejalan kepada kita. Mudah-mudahan masjid kita bisa memakmur walaupun kita tetap ada 2 masjid. Moga kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mengundang kami dalam acara tasyakuran selesainya pembangunan masjid Hajjah Mutia Dahlan. Kebetulan ini lokasinya di belakang Koramil. Mudah-mudahan dengan lokasi yang berada di belakang ini kita tetap mantau kaitan dengan keamanan, ketertiban khususnya. Mudah-mudahan dengan berdirinya masjid ini bisa memakmurkan Pak. Kita sama-sama bareng-bareng jaga dan
menjelaskan agama Islam khususnya. Mungkin saja tidak usah panjang lebar Pak, biar ini sudah mungkin sore, langsung aja mungkin acara berikutnya. Lalu kepada Bapak dan Anda yang memberikan sambutan satu dua kata dan juga membawalah doa kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Salim untuk berdoa mudah-mudahan bisa memberkahi kita semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ala ba'd. Yang terhormat warga besar Aceh Al-Ahad, Allahumma Allahumma amarul hayanas. Yang kami hormati Bapak dan Rami Sabda Bro yang jadi benteng masyarakat, Bapak Angka dan Rami, warga besar yang saya hormati. Saya akan menyampaikan doa dan Ustaz besar. Ada 5 yang saya sampaikan. Pertama, masjid ini menggembirakan kita sebagai umat Islam. Gembira ada seorang agnia yang membangun masjid dengan tercantik, terbagus, terindah di Kabupaten Pekalongan. Karena saya sudah keliling di Kabupaten Pekalongan, belum ada yang seperti. Maka kenyataan saya ya. Yang kedua, membanggakan. Apa bangga? Kami disuguhkan dengan beribadah di masjid yang begitu cantik, indah, bagus, mewah, dan insya Allah sholat di masjid akan menambah kebaikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala pesan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbu. Ayat ini surat At-Taubah ayat yang 48 jawab ayat 1. Orang-orang kafir membangun masjid, tetapi membangunnya masjid adalah untuk menerkam orang-orang muslim. Rasulullah kemudian Allah menyampaikan la takum abadah, jangan kau sholat di sana untuk selamanya, tapi sholatnya la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbu at-tahhirin. Masjid yang bangun atas dasar ketakwaan,
Catat. Perhatikan. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, maka siapapun boleh sholat di sini. Karena apa? Di sini ada seorang, apa itu? Rasulullah, yang mensucikan diri, yaitu banyak istighfar, taubat kepada Allah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan Allah suka pada orang-orang yang bersih dan diri. Yang ketiga, yang keempat, kami harap kalau tidak dikatakan pesan bahwa keluarga besar Hajah Dahlan kalau sudah dekat sholat di sana boleh, kalau sudah dibangunkan sholat nanti juga. Kalau Ismail itu sholatnya di Kali Keting Hairudin boleh, tapi sesekali atau mungkin Jumatan harus di sini. Apalagi saya pesan kepada saudara saya, Mas Kawan, sholatnya di sana tidak masalah karena dekat dengan sholat. Tapi sesekali, atau misalnya sholat id, misalnya sini, sholat Jumat, entah apa, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata. Hadirin rahimakumullah, siapa yang akan meramaikan masjid ini kalau bukan kita? Maka samping kita, bapak ibu keluarga Hajah Mutimah Dahlan harus ikut mengguyur meramaikan masjid, sehingga masjid ini akan menjadi setuju. Alhamdulillah. Yang terakhir, Pak Ismail bilang, tolong aku diwenehi riwayat biografi Mbak Hajah. Kalau memang nanti dilengkapi, Pak. Karena apa? Kelihatannya dulu itu ahli sejarah. Dulu itu ahli sejarah. Kalau maju saya itu cara PKI apa gitu? Lambone. Kalau sebab apa? Aku akan mempersiapkan. Saya pernah ditanya, Pak Salim, yang final Kabupaten Kalongan, apa namanya? Siapa Mutimah? Nanti kita akan punya biografi. Nanti kalau nanti ada orang tanya, Purwoko bisa menjawab, akan menjawab. Mutimah itu artinya menyempurnakan. Surat As-Saff ayat yang ke-8, innallaha itu yud'a yuriduna ayyud'a nurahu wallahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyempurnakan cahaya yang ada. Alhamdulillah. Yang terakhir, mari kita berdoa. Semoga masjid ini bawa kehidupan yang berkah, dunia dan akhirat, yang membangun dan keluarga Hajah Mutimah Dahlan diberi rahmat yang banyak, rahmat dunia dan akhirat, terutama keluarga keturunannya itu menjadi qurrata'un wa ja'alna lil muttaqina imama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala alihi wa Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nafsu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih
bainina alif baina qulubina wadina subulus salam anajina minal mati dan nur libnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allahumma barik lana fi asma'ina wa asfarina wa qulubina wa wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar Hajjah Muslimah Dahlan, kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, yaitu kepada Ibu Hajjah Muslimah Dahlan, dan agar kami mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari Bapak Kiai Haji Salim ingkang sambil berparing doa, mudah-mudahan dengan doa masih betul-betul mendapatkan berkahnya. Jadi kalau Pak Salim menghentikan hajah bisa dimaknai sebagai makna Arab, bisa dimaknai sebagai orang tua Pak Haji. Jadi fleksibel tadi. Kebetulan Dahlan, tokoh Muhammadiyah sudah ada belakangnya ada Dahlan kan. Masuk kan? Itu saja Pak dan jadi alhamdulillah. Silahkan mau dimaknai sebagai makna Arab, makna yang penting monggo bagi pihak keluarga sudah nanti suatu saat akan mewakafkan jariah yang disampaikan dari Alhamdulillah. Ucapan saya luar biasa Mas, Mas walaupun sampai akhir hayat pahala masih mengalir. Itu saja untuk acara tasyakuran telah selesainya masjid. Sebelum acara dan sebelum nanti ada seremonial sebagai kerinah wal kerinah, nanti ada pemotongan tumpeng. Mbak Sri sing motong sapa? Pak Dimano diserahke akan pulang. Itu sebelum acara kita tutup, mari kita baca untuk penutupan kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya yaitu potong tumpeng. Potong tumpeng yang akan dipotong oleh sahibul hajat Bapak Haji Ahmad Sumantono kalau Tuhan akan diserahkan kepada sedulur sama Mbak Sarka. Saya ini pada aku sambil dulu aja dari keluarga ke keluarga. Sekaligus sedulur sampeyan sing lega sekali kok lewat adzan rene ya salat dimelu makmurkan nggih. Dimakmurkan masjid kita alhamdulillah wis. Monggo. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma
Wakilnya ada. Amin, amin, barakallah. Amin. Ini kaji sering melu ada tumpang sing Allah matur Pak Dahul, Pak Haji Salim. Dan dilanjutkan kepada yang lain. Monggo kawaturi dedaharan sareng yang sambung sinawis dijono minum monggo ada tumpeng monggo dinikmati bersama-sama monggo Bapak Ibu itu ada tumpeng ada endong ayam monggo jangan sampai memubazirkan makanan yang ada monggo yang bebacem itu dilanggu asing dorong awet tubuh. Sing masak ora kurung monggo nah monggo itu di puncak Mas sama Bayu, ayo. Bapak-bapak dulu, Mas Hanta, bapak-bapak ya. Ada di pojok tangan ini mata ini game-game Bapak Ibu ada cuci tangan orang sah mengisor di samping kiri ada tempat cuci tangan sing sikile nek gomlak tel semuanya ada ya ada orang sah mengisor ada